Halo sahabat film Haichi dan Forget the Nice Man, gimana kabarnya? Oke, sekali ini gue merangkum film action yang dibaluti sama unsur pengenceritaan. Jadi film ini tuh berjudul Skin Trade yang dirilis tahun 2014 lalu. Oke, sekarang film ini bakal sedikit panjang, jadi gue gak bakal banyak spoiler di awal. Yuk kita masuk ke ceritanya aja guys. Di awal film kita bakal lihatkan seorang gadis desa yang masih lugu, yang baru memiliki bulu kumuut, dan dia akan pergi ke sebuah kota untuk merantau dan mencari kehidupan yang layak di kota pelipit Kamboja. Setibanya di terminal, anak gadis itu kemudian dijemput oleh orang asing, lalu dia pun dibawa pergi dengan sebuah mobil. Dan di mana dalam mobil tersebut juga sudah ada om-om lain yang sudah menunggunya. Kemudian dia pun diberikan sebuah minuman, dan faktanya air tersebut juga sudah diberikan obat bius. Dan alhasil ia pun kemudian pingsan dan dibawa ke sebuah tempat seperti gudang. Dan kenyataannya anak gadis itu ditangkap oleh mereka karena akan dijual, dan juga akan dijadikan sebagai wanita pengencirit bagi om-om yang haus akan hawa nafsunya. Bahkan mereka juga akan sengaja merekamnya agar nantinya bisa dijual di grup Telegram VIP milik mereka. Lalu di sisi lain kita bakal lihatkan seorang polisi Kamboja yang bernama Tony. Ini orangnya, dia sedang menyamar dan masuk ke sebuah hotel dan berencana ingin membeli seorang anak gadis yang masih perawan untuk digenjot kapan saja dia mau. Namun di sini bos penjual wanita pengenjot ini justru menyuruh Tony untuk melakukannya sekali di depan mereka. Lalu mendengar hal itu, Tony pun akhirnya berpura-pura akan melakukan permintaan bos genjot itu. Namun di sini secara mengejutkan, dia pun akhirnya berbalik dan menyerang para mucikari wanita di tempat itu hanya dengan menggunakan sebuah gesper. Dan kemudian dia juga menjatuhkan bos itu dari lantai tertinggi di hotel itu. Lalu Tony pun akhirnya melepaskan anak gadis itu serta memberikannya sejumlah uang untuk ongkos naik angkot. Lalu scene berpindah ke sebuah warteg di mana ada sebuah keluarga mafia yang sedang merayakan ulang tahun anaknya yang masih bungsu. Lalu ayahnya ini bernama Victor Dragovic serta anaknya yang bernama Goran, Ivan, Andre, dan yang terakhir ini si Janko sebagai anak angkat. Lalu sepunya usut mereka sekeluarga ini punya bisnis penjualan gadis-gadis muda untuk digenjot oleh om-om yang cukup gatal. Lalu di sisi lain, di sebuah kantor FBI, mereka sedang membahas mengenai perdagangan manusia yang dikendalikan oleh Dragovic, dan di mana Dragovic menculik gadis Asia Tenggara dan kemudian menjualnya ke bagian Eropa. Dan bisnisnya ini memiliki omset yang sangat menjanjikan, sampai miliaran dolar. Lalu seorang agen FBI bernama Nick merencanakan akan menjadikan aksi Dragovic bersama seorang agen perdagangan manusia bernama Red. The worst decision Victor Dragovic ever made. In less than 3 hours. Ladies and gentlemen, our target is the ship. Lalu akhirnya Nick dan tim pun mulai memantau keberadaan Dragovic yang akan melakukan transaksi di kapal Kemudian Star. Terlihat di sini Dragovic dan anaknya telah tiba di lokasi. Namun setelah Dragovic membuka salah satu kontainer yang berisi para wanita itu, dia pun sangat terkejut dan mendapati semua anak gadis yang akan diperdagangkan sudah mati dan bahkan sudah membusuk. Dragovic pun akhirnya marah dan menghajar semua anak buahnya itu hingga menyuruh Andre untuk membunuhnya. Namun karena si Andre ini cukup baik, dia pun tidak mampu melakukannya. Dan akhirnya ayahnya yang bernama Dragovic langsung menggantikannya dan langsung menembak anak buahnya itu. Lalu Nick pun dan tim tidak menyanyiakan kesempatan itu dan mulai beraksi dan menyergap Dragovic bersama komplotannya hingga terjadilah aksi tembak-menembak di pelabuhan itu.
Dan terlihat di sini si Red sedang melumpuhkan seorang komplotan Dragopik. Lalu tak berselang lama, Nick pun akhirnya berhasil menembak Andre, putra dari Dragopik, dan tewas di tempat saat itu juga. Melihat putranya telah tewas, Dragopik pun sangat terpukul, dan akhirnya dia pun menyerahkan dirinya kepada Nick. Dan faktanya, walaupun Dragopik ditangkap langsung bersama barang bukti, namun dia berhasil lolos dari tuduhan tersebut. Dan akhirnya Dragopik pun berhasil dibebaskan kembali. Really? His human rights? Are you fucking kidding me? Mendengar hal itu, Nick pun sangat kecewa atas keputusan itu. Bagaimana tidak seorang penjahat yang telah lama diincarnya dan kepergok sama barang bukti, dia pun malah dibebaskan begitu saja. Lalu di sisi lain, terlihat ada seorang wanita bernama Min. Ini orangnya, dia sedang bekerja sebagai pelayan di sebuah diskotik. Dan ternyata dia ini adalah pacar si Tony yang menyamar menjadi seorang mata-mata untuk memantau pergerakan anak angkat Dragopik, yaitu si Janko. Dan disinilah adegan yang kalian tunggu-tunggu pun tiba. Min dipaksa untuk melakukan gambang bersama 3 pria sekaligus. Bahkan akan direkam guna memuaskan grup Telegram VIP milik mereka. Lalu usut punya usut, ternyata Min sudah menghubungi Tony bahwa ia nantinya akan dijadikan aktor trisom oleh mereka. Dan hingga pada akhirnya karena si Tony ini tidak ingin membuat lubang pacarnya longgar, Tony pun datang dan langsung menembak mereka semua. Bahkan diantaranya ada yang mendapatkan pukulan di batangnya. Sangat mantap anjing. Lalu scene berpindah kepada Nick yang baru saja tiba di rumahnya setelah ia pulang dari kantor. Dan dia pun menyempatkan dirinya untuk menemui putrinya. Dan dia pun bercanda bersama putri satu-satunya itu. Dan terlihat di sini Nick ini sangat menyayangi putrinya itu. Dia bernama Sophia. Dan kemudian datang juga istrinya Nick yang bernama si Rosa. Dan dia pun sangat menyayangi mereka berdua. Lalu disinilah adegan yang cukup panas pun tiba, di mana Papa dan Mama Sophia akhirnya mereka pun bergulat di atas kasur. Dan di sini tiba-tiba pas tengah malam anak buah Dragopik tiba-tiba melepaskan sebuah rudal ke jendela kamarnya hingga membuat rumahnya seketika hancur. Bahkan Rosa pun akhirnya tewas di tempat. Dan di sini terlihat Sophia masih hidup, namun dia dibawa oleh mereka dan nantinya akan dijual sebagai gadis-gadis pengecut bagi mereka. Setelah peristiwa itu, Nick pun akhirnya dibawa ke sebuah rumah sakit. Dan ketika di siuman, dia pun mengatakan kepada rekannya dan kepada agen Red yang kala itu sedang menjenguknya. Dan dia berkata bahwa Sophia anaknya masih hidup dan diculik oleh mereka. Namun kekecewaan terpancar dari wajah Nick karena perkataannya itu tidak sedikit pun dipercaya oleh mereka. Hingga akhirnya Nick pun kabur dari rumah sakit itu. Dan meskipun lukanya itu belum sembuh. Lalu setelah dari rumah sakit, ternyata Nick kembali lagi ke rumahnya untuk mengambil sebuah foto Sophia yang masih tersisa. Dan dia pun mengambil sebuah shotgun. Lalu dia pun pergi ke sebuah klub. Dan dia pun mencari informasi mengenai sebuah tempat penjualan anak gadis. Dan dia berpikir mungkin anaknya Sophia juga berada di sana. Namun sesampainya di sana, dia tidak mendapatkan apa-apa hingga membuatnya geram dan akhirnya meledakkan klub itu dengan sebuah bom molotov. Lalu si berpindah kepada Dragopik yang sedang negosiasi dengan senator Kamboja agar bisa membantunya dalam pelariannya. Mula-mula senator tersebut tidak mau membantu Dragopik, namun Dragopik mengancam dan akan menyebarkan foto pengeculitannya kepada istri, anak, bahkan kepada publik Kamboja. Dan akhirnya senator tersebut tidak bisa berbuat banyak dan dia pun mengikuti kemauan Dragopik. Lalu di sisi lain, terlihat agen Red sedang menemui Tony dan mengatakan bahwa Nick merupakan tersangka yang melarikan diri, bahkan sangat berbahaya karena dia memiliki gangguan jiwa. Hingga pada akhirnya Tony dan Red pun berencana akan menangkap si Nick yang kala itu sedang dalam perjalanan ke tempat itu.
Nick pun akhirnya tiba di bandara dan kemudian dikejar oleh Tony dan agen Red. Kemudian di sini agen Red melihat Nick sedang bersembunyi di sebuah mobil. Lalu dia pun mencoba memfitnah Nick dengan cara menembak rekan Tony, dan dia pun berpura-pura tertembak agar Nick bisa lari dan selamat. Mendengar tembakan, Tony pun langsung lari menemui rekannya. Namun hal yang menyedihkan pun terjadi. Rekannya sudah tewas dan agen Red terlihat lemas karena terkena tembakan itu sendiri. Lalu di sini agen Red pun mengatakan kepada Tony bahwa Nick yang melakukannya karena sekarang si Nick ini sedang gangguan jiwa. You stay with Nick. Mendengar akan hal itu, Tony pun sangat marah dan langsung mengejar si Nick, dan terjadilah aksi kejar-kejaran di situ. Hingga Tony akhirnya menemukan si Nick yang kala itu sedang naik motor dan mencoba menembaknya. Namun di sini sialnya, si Tony malah kehabisan peluru dan akhirnya dia pun menahan si Nick dengan cara menggabruknya. Akhirnya Nick pun terjatuh dan mereka pun akhirnya gelut di tempat itu. Tony yang memiliki postur kecil harus menerima kenyataan dan dia pun dilempar oleh si Nick ke sebuah mobil hingga seketika bahunya langsung cedera. Lalu akhirnya Nick pun berhasil pergi dari tempat itu dengan menggunakan mobil. Lalu berpindah terlihat Tony sedang berada di sebuah mobil bersama agen Red dan mereka menuju ke sebuah diskotik tempat tujuan si Nick. Lalu dia pun mencoba menelpon pacarnya yang bernama Simin yang kala itu sedang bekerja di diskotik itu. Dan di sini ternyata agen Red memperhatikan gerak-gerik dari si Tony dan dia berencana ingin mencari tahu siapa si mata-mata yang selalu memberikan informasi kepadanya. Lalu singkat cerita, Nick pun akhirnya tiba terlebih dahulu dan dia pun langsung masuk ke ruangan pemilik tersebut. Dan di sini dia pun menemukan pemilik tersebut sedang mengejut seorang wanita. Dan terlihat juga di sini si pemilik tersebut akan segera mengencrit, tapi di sini dia malah menghajarnya dan menanyakan keberadaan si Jangko. Namun si pemilik diskotik yang kesal karena tidak jadi muncrat, dia pun terus membacot hingga membuat Nick kehel dan akhirnya membunuhnya dengan sebatang sumpit. Lalu terlihat Tony dan agen Red akhirnya tiba di lokasi dan langsung mengejar si Nick. Nick yang sudah terpojok akhirnya menyandar seorang pemilik gudang padi dan dia pun mengatakan kepada Tony bahwa dia tidak membunuh rekannya dan dia hanya ingin mencari tahu keberadaan dari Dragovic. Namun salah satu anggota pemilik gudang tiba-tiba menumpahkan padi kepada si Nick hingga Tony pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menendang si Nick. Dan di sini mereka pun akhirnya gelut kembali. Tony terus mengajar Nick dengan tendangan-tendangan mautnya hingga Nick pun harus terjatuh. Dan di sini siapa sangka ketika terjatuh Nick pun langsung menodongkan sebuah pistol kepada si Tony. Namun di sini anehnya Nick tidak menembaknya, melainkan hanya menembak sebuah tiang listrik dan kemudian dia pergi meninggalkan Tony. Dan di sini Tony pun seketika bingung. Kalau dia orang jahat, pasti dia bakal menembaknya. Lalu agen Red pun datang dan langsung membantu Tony untuk berdiri. Namun di sini dia malah diam-diam mencoba mencopet ponsel milik si Tony. Dan setiap main di diskotik, agen Red pun memeriksa daftar panggilan dari si Tony dan bermaksud mencari tahu siapa si mata-mata dari si Tony yang selalu memberikannya informasi kepada si Tony. Dan alhasil, agen Red pun akhirnya menemukan orang itu dan ternyata dia adalah pacarnya dari si Tony. Melihat akan hal itu, agen Red pun langsung menghubungi Ivan, salah satu putra dari Dragovic, dan memberitahu bahwa ada mata-mata di diskotik yang dikendalikannya. Lalu singkat cerita, terlihat Nick sudah tiba di lokasi tempat Jangko sang anak angkat Dragovic menjalankan bisnis haramnya. Dan di sini Nick bermaksud ingin bersembunyi dengan para gadis-gadis yang disandra itu. Namun salah satu anak buah Jangko mencoba mengeceroti anak gadis itu hingga membuat Nick pun langsung emosi dan langsung menghajar mereka. Lalu tiba-tiba tembakan pun dilepaskan dari seorang anak gadis itu dan membuat seluruh anak buah Jangko terpusat ke tempat itu.
Dan di sini juga Nick menemukan puluhan anak gadis yang disandra oleh Janko, dan di mana mereka akan menjadikan pemuas nafsu oleh para om-om yang haus akan lubang-lubang speed. Hingga di sini akhirnya Nick pun menembaki semua anak buah Janko di tempat itu. Lalu Janko yang sudah terpojok akhirnya mencoba untuk kabur dan meminta bantuan kepada Ivan dan Goran. Namun di sini sialnya si Ivan malah menembak si Janko di situ. Dan ternyata Tony juga mengetahui tempat si Janko karena dia melihat CCTV di diskotik itu. Lalu dia pun akhirnya berangkat bersama agen Red ke tempat itu. Lalu singkat cerita, akhirnya si Tony bisa menodong sini. Dan di sini Tony pun tetap menuduh sini telah membunuh rekannya waktu itu. Dan di sini akhirnya sini pun menceritakan sebenarnya bahwa semua itu adalah rencana licik dari agen Red. Mengetahui kelicikannya telah terbongkar, akhirnya dia pun langsung menembaki mereka berdua dan mencoba untuk kabur. Mengetahui fakta sebenarnya, akhirnya Tony pun langsung mengejar agen Red dan mereka pun langsung gelut di tempat itu. Dan di sini ternyata agen Red sangat terlatih dan di mana semua tenangan maut si Tony bisa dilumpuhkannya. Agen Red pun terlihat sangat buas saat kacamatanya terlepas hingga Tony pun buntang-banting di sini. Lalu Tony pun akhirnya mengeluarkan jurus lutut runcinya yang selama ini dilatihnya berkat kocokannya setiap malam dan akhirnya membuat agen Red pun langsung terpental. Dan tak puas dengan itu, Tony pun langsung menembak agen Red dan dia pun langsung modar saat itu juga. Lebok sih goblok, tadi aing emosi anjing ke sieu. Oke lanjut. Dan di sini ternyata Janko yang tertembak tadi belum tewas. Dan di sini Nick pun kemudian menanyakan kepada Janko di manakah lokasi ayahnya berada. Lalu Janko pun akhirnya memberitahu Nick sekalian dengan hembusan napas terakhirnya. Tony dan Nick pun akhirnya memahami situasi yang terjadi dan mereka pun bersama-sama menuju ke tempat itu. Kemudian di tempat makam militer, terlihat Min kekasih Tony sedang disandra oleh Dragovic. Dan tadi saka-saka si kakek cabul ini langsung mengikat tangan si Min dan langsung meremas gunung kembarnya dari belakang. Namun setelah meremasnya, Dragovic pun langsung menggamplengnya dan mengatakan kalau Min ini adalah barang rusak dan tak layak untuk dijual. Kemudian terlihat Sektor Kamboja sedang mempersiapkan pelarian Dragovic dengan menggunakan helikopter. Dan saat itu juga Min akan dieksekusi oleh salah satu anak buah Dragovic. Namun tak disangka-sangka, sang pacar pun datang dan langsung menyelamatkannya. Dan bahkan helikopter yang akan ditumpangi Dragovic akhirnya meledak karena terkena rudal yang diluncurkan oleh sini. Dan akhirnya Goran pun tewas terkena rudal. Dan kini tersisa Ivan dan ayahnya dan berserta anak buahnya. Nick dan Tony pun terlibat aksi tembak-menembak dengan mereka. Dan di sini Ivan pun langsung menodongkan Min kala itu dan menyuruh Tony untuk menyerah. Dan di sini ternyata Tony sudah mengajari Min jurus bagong loncat dan akhirnya dia pun bisa lolos. Lalu di sini Tony pun langsung memanfaatkan kesempatan itu dan kemudian mematahkan leher si Ivan dengan jurus lutut runcinya. Lalu di sisi lain, terlihat Nick sedang bertarung dengan Dragovic. Setelah pertarungan itu, Nick pun mencoba menanyakan anaknya kepada Dragovic. Dan di sini Dragovic malah mengejeknya. Dan dia pun berkata, dia tidak akan bertemu dengan anaknya lagi. Mendengar hal itu, Nick pun langsung olong dan sedih. Dan dia pun tidak fokus saat ketika Dragovic menusuknya. Dan di sini parahnya lagi, Dragovic mengatakan bahwa Sophia merupakan barang bagus untuk dipasarkan. Dan di sini juga seketika Nick pun langsung ngamuk dan kemudian berbalik menusuk Dragovic dan akhirnya Dragovic pun langsung tewas. Lalu di sini terlihat Nick, Tony, dan Min selamat dari peristiwa itu.
Lalu singkat cerita, 4 minggu kemudian mereka pun bertemu untuk mengucapkan kata-kata perpisahan kepada Tony dan juga Min. Lalu dia pun bilang kalau Sophia anaknya masih hidup, dan Nick pun akhirnya pergi meninggalkan mereka, dan cerita pun mamat.